Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jaringan komputer 1. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang dominant system atau yang sering disebut DNS. Setelah mengikuti pelatihan ini atau mengikuti video ini, diharapkan kalian dapat mampu untuk menjelaskan fungsi utama dan pentingnya DNS dalam infrastruktur internet. Lalu yang kedua, dapat memahami struktur database dominant system yang hierarkis dan terdistribusi. Lalu selanjutnya dapat menganalisis apa-apa tentang langkah-langkah proses resolusi nama domain DNS query secara detail, baik itu iteratif maupun rekursif. Dan juga dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi dari berbagai jenis DNS record seperti E4, CNAME, MX, NS, dan fitur-fitur yang lainnya. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu sebenarnya DNS. DNS adalah suatu sistem database yang terdistribusi dan hierarkis yang menerjemahkan nama domain hostname menjadi alamat IP dan sebaliknya. Contohnya bisa kita lihat misalnya ada beberapa IP yang kita tidak tahu, misalnya aja servernya itu adalah server dari IP DNS yang kita ketahui adalah tamrin.ac.id. Di situ ada beberapa IP sebenarnya, tapi telah diterjemahkan ke dalam domain itu menjadi tamrin.ac.id seperti itu. Lalu fungsi yang lainnya juga ada beberapa seperti host aliasing, yaitu bagaimana menerjemahkan host ke IP address, itu namanya host aliasing. Lalu mail server aliasing yang sering kita dengar MSA itu bagaimana menemukan server email yang memang itu menangani email untuk sebuah domain. Karena ada di instansi atau di perusahaan apa gitu, mereka memiliki email untuk domain dari perusahaannya atau instansi tersebut. Lalu load distribution itu membagi beban traffic dengan memberikan satu domain ke beberapa alamat IP server yang berbeda. Nah, load distribution ini memang tugasnya itu membagi dari beban traffic yang dimana dengan memberikan satu domain ke beberapa alamat IP server yang berbeda. Lalu protokol DNS adalah protokol dari layer aplikasi yang menggunakan UDP atau umumnya pada port 53 untuk query standar. Nah, TCP port 53 ini memang digunakan untuk transfer data besar seperti zone dan transfer yang lainnya. Itu ya. Lalu komponen dalam proses DNS itu seperti apa aja. Nah, ini kita bisa lihat dulu kuncinya, cara mainnya seperti apa, cara kerjanya. Jadi seperti nomor satu, DNS Client Resolver ini adalah bagian dari sistem operasi komputer. Jadi komputer Anda itu yang bertugas mengirimkan permintaan query ke DNS. Lalu local DNS server, recursive resolver atau melakukan permintaan yang dihubungi oleh resolver kita gitu ya. Biasanya ini disediakan oleh ISP atau jaringan kampus di kantor atau jaringan kampus di kantor. Jadi dia mau melakukan recursive resolver dulu. Nah, jadi tugasnya sebelumnya itu adalah menjadi perantara yang melakukan pencarian atas nama Anda yang atau seringkali menggunakan caching.
Lalu ada komponennya dalam proses DNS itu ada root, TLD, atau authoritative servers seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Ini adalah server-server yang memegang potongan informasi yang sebenarnya. Lalu struktur dari hierarki domain name system adalah pertama kita harus mengetahui dulu definisinya. Nah, definisi dari DNS itu sendiri adalah sistem database yang terdistribusi dari hierarkis yang menerjemahkan nama domain atau hostname menjadi alamat IP dan sebagainya. Tadi seperti yang pertama ya. Lalu fungsi utamanya ada host aliasing, menerjemahkan nama host ke IP address yang pernah dijelaskan sebelumnya. Kita next saja. Lalu proses resolusi DNS seperti iteratif dan rekursif, di mana komputer Anda menemukan, contohnya menemukan IP dari www.tamrin.ac.id. Contoh skenario-nya seperti komunikasi rekursif dan iteratif yang paling umum. Seperti misalnya host A, laptop Anda yang bertanya ke local DNS server, tolong carikan IP www.tamrin.ac.id. Ini adalah yang dinamakan dengan recursive query. Lalu local DNS yang tadi kita tanyakan, melihat cache-nya. Jika tidak ada, ia bertanya ke root server. Apakah Anda tahu IP www.tamrin.ac.id? Ini adalah yang dinamakan dengan iterative query. Lalu root server menjawab lagi jika jika dia sampainya ke root server ya eh, tidak ke local DNS ya. Nah, maka root server akan menjawab, saya tidak tahu IP pastinya, tapi saya tahu siapa yang menangani ID tersebut. Coba tanya ke TLD server ID. Nah, ini IP ini disebut IP TLD.id. Misalnya ya. Lalu local DNS server tanya ke TLD server ID.id. Tahukah IP www.tamrin.ac.id? Lalu TLD server ini menjawab, saya tidak tahu IP pastinya, tapi saya tahu siapa yang berwenang untuk tamrin.ac.id. Coba tanya ke authoritative server tamrin.ac.id di IP ini. Nah, IP ini namanya authoritative server Tamrin. Nah, local DNS server tanya lagi ke authoritative tadi yang ada di Tamrin. Tahukah IP tamrin.ic.id? Baru di sini jawab authoritative server menjawab, ya saya tahu IP-nya adalah contohnya ya 103.116.200.123. Jadi local DNS server menyimpan jawaban dari cache ini dan mengirimkan IP tersebut kembali ke kita, ke host A gitu ya. Kalau kita perhatikan di sebelumnya ada recursive dan iterative query. Nah, poinnya ada beberapa, ada tiga. Pertama, permintaan rekursif. Saya mau jawaban pastinya, jangan suruh saya tanya ke tempat lain misalnya. Nah, beban pencarian ditanggung oleh server yang ditanya. Biasanya terjadi di client to local DNS server. Nah, kalau iteratif itu permintaan yang iteratif. Tadi kan rekursif itu seperti tadi. Sekarang iteratif, yaitu berikan saya jawaban terbaik yang Anda punya saat ini. Jika Anda tidak tahu, beritahu saya siapa yang mungkin tahu. Nah, server yang ditanya hanya memberikan referensi rujukan yang ke server lain. Biasanya terjadi antara DNS server, lokal, root, TLD, dan authoritative. Nah, ini ada DNS record, jenis-jenis catatan dalam DNS. Nah, database DNS biasanya data dalam bentuk research records atau disebut RR atau RR gitu ya. Nah, format umumnya seperti nama, name, value, type, dan TTL. Nah, jenis record utamanya itu misalnya type A atau address itu menerjemahkan hostnya menjadi IPv4 address. Contoh www.tamrin.ac.id dengan IP address-nya. Nah, yang kedua type E4 atau quad E itu menerjemahkan hostnya menjadi IPv6.
Tadi kan EPv4 ya kalau type A. Kalau type kuat A ini menjadi EPv6. Contohnya Google.com itu sudah menggunakan type A, apa, EPv6. Lalu yang terakhir type NS atau name server. Nah, ini menunjukkan autoritatif name server untuk sebuah domain. Contohnya tamrin.ac.id, ns1 tamrin.ac.id, ns. Nah, yang selanjutnya adalah type CNAME atau canonical name, yaitu membuat alias untuk nama kanonik atau nama asli atau resmi. Contoh webmail tamrin.ac.id, mailgoogle.com. Lalu CNAME gitu ya. Webmail adalah alias, mail Google.com adalah nama kanonik ya, gitu ya. Jadi webmail adalah alias, sedangkan mail Google.com adalah nama kanonik. Nah, type MX atau Mail Exchange itu menunjukkan mail server yang bertanggung jawab menerima email untuk domain tersebut dan juga memiliki nilai prioritas. Nah, contoh tamrin.ac.id, sbmx.l.google.com dan mx priority 10. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Silakan nanti tinggal tanya PJ-nya untuk tugasnya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.